kejatuhan itu sudah melanda setiap aspek daripada seluruh sifat manusia. Nah, saudara-saudara, saya percaya bagian sekarang ini banyak sekolah teologi sampai tamat belum mengerti. Itu sebab dia reform teologi di dalam sekolah kita tegaskan, dan saya harap semua dengan jelas. Karena yang diberikan oleh Tuhan memang alam semesta yang kita bisa lihat. Tapi saudara-saudara, alam semesta yang bisa kita lihat ini, waktu manusia lihat, interpretasinya lain dengan binatang lihat. Kucing melihat dunia yang sama, anjing melihat dunia yang sama, manusia yang diciptakan Tuhan melihat dunia yang sama juga. Tapi waktu semua makhluk melihat dunia ini, mereka tidak mungkin mempunyai refleksi atau reaksi hubungan ciptaan Allah dengan Allah sang pencipta. Sedangkan manusia yang dicipta oleh Tuhan Allah menurut peta dan teladan Allah, waktu manusia melihat dunia yang sama, manusia mempunyai pengertian ini adalah dunia yang dicipta oleh Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, apakah berarti semua manusia mempunyai kesanggupan seperti itu? Alkitab mengatakan iya. Jadi tidak peduli dia Kristen atau bukan Kristen, tidak peduli dia ateis atau teis, tidak peduli dia reform atau tidak reform, tidak peduli dia orang beragama atau orang komunis. Setiap manusia semua diberikan kesanggupan untuk melihat dan langsung mengerti bahwa Allah itu ada. Dan kalau demikian, apa salahnya Katolik? Karena Katolik mengatakan manusia dengan otak, dengan rasio membuktikan Allah ada melalui dunia yang dicipta yang sekarang kita lihat. Ini adalah argumen daripada cosmological. Kan benar dong? Jawab daripada reformator salah. Karena apa? Karena meskipun manusia itu bisa mengetahui bahwa Allah ada, tetapi dua hal yang kita tidak setuju. Pertama, apakah rasio kita belum dicemari oleh dosa? Kedua, apakah dengan cara antroposentris manusia membuktikan Allah itu metode yang benar? Nah, saudara-saudara, ini semua merupakan penelusuran yang sangat mendalam sekali. Tetapi sekarang gereja dan orang Kristen maunya menerima firman sembarangan, asal lucu, asal menggugah, asal menarik, asal bisa membuat dia tidak ngantuk, tapi tidak mau menelusuri dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, maka di dalam Calvinisme, satu poin yang pertama dari Synod of Dordrecht adalah depravity totally. Total depravity. Saudara-saudara, kerusakan itu sudah mencemari setiap aspek daripada manusia. Sampai pada zamannya Calvin, maka orang Katolik mempunyai kepercayaan bahwa manusia sudah berdosa. Betul, sudah berdosa, sudah dipengaruhi. Benar. Pengaruh dosa sampai di mana? Mereka menjawab, pengaruh dosa yang paling penting di dalam kemauan. Sehingga will atau valuation dari manusia sudah mempunyai arah yang sama sekali melawan kebenaran. Mereka lebih suka berzina, lebih suka berbohong, lebih suka berbuat jahat, lebih suka berpura-pura daripada mencintai kebenaran, lebih suka membelikan diri daripada Tuhan Allah. Ini kemauan sudah dicemarkan, emosi tersangkut, maka mereka mencintai dosa, mereka mencintai nafsu, mereka mencintai segala kesalahan, mereka mencintai diri sendiri. Bagaimana dengan rasio? Oh tidak. Jadi di sini Katolik berhentinya. Jadi di Katolik itu pada waktu itu mereka percaya dosa melanda sifat manusia, dosa telah mencemari akan kemauan kita, membengkokkan arah kita, dosa telah membengkokkan akan pengaruh terhadap arah dari emosi kita, sehingga kita membenci hal-hal yang dicintai oleh Tuhan, kita mencintai hal yang dibenci oleh Tuhan, sehingga seluruh arah daripada valuation itu sudah salah, seluruh arah daripada emosi juga salah. Tetapi bagaimana tentang rasio? Nah, saudara-saudara, orang Katolik mengatakan rasio belum dicemari, sehingga rasio masih mungkin mempunyai keadaan netral untuk bisa membuktikan Allah itu ada. Nah, saudara-saudara, itu dari zaman Aquinas, saudara-saudara, ini ditegakkan dan menjadi sudah ortodoks sejak medieval sampai pada Vatikan kedua, abad ke-20, yang diadakan di Vatikan
konsili dari seluruh kardinal, seluruh dunia di Vatikan. Pada saat itu tetap ditegaskan dengan sesuatu peraturan bahwa dengan rasio tambah anugerah tambahan, manusia sudah bisa membuktikan Allah itu ada. Nah saudara-saudara, pada waktu saya mengajar dan menelusuri akan hal ini, saya kira ada beberapa poin yang kita perlu mengerti. Pertama, kekaguman medieval terhadap Aristoteles. Saudara-saudara, Aristoteles lah filsafat barat yang menentukan seluruh arah kebudayaan barat. Kenapa? Karena Aristoteles mengatakan yang membedakan manusia dengan binatang adalah rasio. Nah saudara-saudara, zaman sama dengan Aristoteles, seorang di Tiongkok namanya Mencius. Dia mengatakan yang membedakan manusia dengan binatang adalah hati nurani. Jadi Mencius mengatakan manusia mempunyai perasaan dalam jiwanya tentang terharu, tentang menyesali kesalahan, tentang apa itu baik dan jahat, tentang bagaimana harus saling menghormati. Itu adalah keunikan hidup manusia. Nah di dalam zaman itu 2350 tahun yang lalu di Tiongkok, Mencius mentegaskan pentingnya manusia hidup dengan hati nurani. Tetapi zaman yang sama di Greka itu adalah Aristoteles mengatakan pentingnya manusia hidup dengan rasio. Karena rasio menguasai emosi, emosi menguasai kemauan. Bagi Aristoteles, kemauan itu diwakili oleh nafsu, dan nafsu dipusatkan kepada seks. Sehingga kalau seks tidak dialihkan oleh emosi dan cinta yang sungguh-sungguh, engkau menjadi pelacur, engkau menjadi orang yang berselingkuh, engkau menjadi orang yang melampiaskan nafsu yang tanpa bisa dikontrol. Ini adalah ajaran dari Aristoteles. Maka manusia yang paling rendah adalah manusia yang hidup berdasarkan seks. Manusia lebih tinggi adalah manusia yang hidup dengan cinta kasih dan kebencian sesuai kebenaran untuk menekan seks. Dan manusia yang tertinggi adalah mempunyai kebenaran untuk memimpin emosi. Saudara-saudara, orang yang sembarangan kapan saja mau marah langsung marah, berarti dia tidak mempunyai pengontrolan dari emosi. Orang yang kapan saja mau berhubungan seks seperti binatang, berarti dia tidak ada emosi yang suci untuk mengontrol akan nafsunya. Nah saudara-saudara, maka dengan pikiran Aristoteles bahwa rasio harus mengontrol akan emosi, dan emosi harus mengontrol akan nafsu seks. Ini menjadi gentleman, ini menjadi filosofer. Maka orang yang paling penting di pikiran dia adalah orang yang berrasio tinggi, orang yang pikirannya begitu tajam, begitu tinggi, begitu mengertinya benar, sehingga bisa mengatasi seluruh aspek dari hidup dia. Nah ini merupakan sesuatu yang tidak menjadi arus yang paling penting sampai 1200 tahun kemudian atau 1500 tahun